Pada keesokan harinya, Handa baru saja terbangun dari tidurnya. Tapi ia dikejutkan dengan keberadaan Miwa, Tama dan juga Naru yang sudah berada di dalam kamarnya. Melihat keberadaan mereka berdua yang sering sekali masuk ke rumahnya, membuat Handa bertanya kepada Miwa, bagaimana kalian bisa masuk ke rumahnya seenaknya? Miwa dengan santai menanggapi kalau ia sudah menduplikat kunci rumahnya Handa hingga 5 buah kunci. Mendengar hal itu, Handa langsung mengambil semua kunci duplikat rumahnya dari mereka semua, termasuk juga dengan Hiroshi yang baru saja sampai di rumah Handa. Mengetahui jika kunci duplikatnya cuma 4, Handa bertanya kepada Miwa, di mana kunci satunya? Dan Miwa menjawab kalau kuncinya sudah hilang di dekat bukit belakang rumahnya Handa. Namun bukan hanya itu saja, Miwa dan juga Tama meminta kepada Handa untuk mengajarinya untuk melukis sebuah kaligrafi demi bisa memenuhi tugas musim panas mereka. Dan mau nggak mau, Handa harus mengajari mereka berdua. Setelah itu, Handa langsung membuatkan sebuah contoh kaligrafi, yang nantinya Miwa dan juga Tama harus membuat kaligrafi mengikuti contoh lukisan yang Handa buat. Dan terlihat kalau gaya mengajarnya Handa cukup membuat Miwa dan juga Tama tegang. Tapi tidak lama kemudian Handa mendapatkan sebuah panggilan telepon dari Kawafuji. Kawafuji menanyakan kesiapan Handa untuk mengikuti kompetisi Narukain selanjutnya. Dan Kawafuji berharap Handa tidak terlalu lama mempersiapkan itu. Kemudian menanggapi hal tersebut, Handa juga menjelaskan kepada Kawafuji kalau ia akan segera kembali pulang ke Tokyo jika ia sudah mendapatkan ciri khas lukisan kaligrafinya sendiri. Mereka semua yang mendengarkan percakapan Handa dan juga Kawafuji merasa khawatir jika suatu saat nanti Handa benar-benar pergi dari pulau ini. Sementara Kawafuji memberitahu sang direktur kalau Handa akan kembali ke Tokyo jika ia berhasil melukis kaligrafi yang bisa membuatnya puas. Ketika semua anak-anak itu sudah pulang, Handa mencoba untuk melukis kaligrafi lagi. Namun nampaknya ia masih belum bisa. Maka dari itu, ia pun memutuskan untuk pergi keluar untuk mencari inspirasi. Pada saat ia sedang berjalan, sang kakek memanggil Handa yang bertujuan menyuruh Handa untuk mengambilkan sebuah batu yang ada di atas gerobak. Setelah mengambilkan batu itu, sang kakek juga menyuruh Handa untuk menyusun batu-batu itu supaya terbentuk sebuah tembok anti badai. Awalnya, Handa agak malas melakukannya, tapi lama-kelamaan ia malah keasikan untuk menyusun batu itu. どうですか？じゃあこの辺ばありゃほんとうまかねえ。 Setelah Handa menyelesaikan itu, ia lalu diajak oleh si kakek untuk pergi ke sebuah kuil. Tujuannya adalah Handa disuruh untuk menulis ulang nama-nama donatur kuil di sebuah papan. Dan sang kakek pun memberikan kertas yang berisikan nama-nama donatur kuil tersebut. Setelah dari kuil, Handa berencana pergi ke dermaga. Tapi sialnya, ia malah ke selandung tempat ikan teri yang sedang dikeringkan. Melihat kejadian itu, sang pemiliknya sempat marah sama Handa. Tapi ketika ia mengetahui kalau yang melakukan itu adalah Handa Seisu, seorang kaligrafer terkenal, ia malah menyuruh Handa untuk melukis kaligrafi di kapalnya. Dan perlu diketahui, ternyata pria itu adalah ayahnya Miwa. Dan ayahnya Miwa sangat berharap kepada Handa supaya kapalnya bisa terlihat lebih menarik dari kapal-kapal yang lain. Dan nampak dari raut wajahnya Handa terlihat kalau Handa sempat tertekan oleh ayahnya Miwa. Karena Miwa nggak mau terjadi apa-apa dengan Handa, ia pun memutuskan untuk membawa sang ayah pulang ke rumah. Dan mau nggak mau, Handa pun harus menerima tantangan itu. Pertama-tama, Handa harus mencoba melukis di sebuah papan untuk membuat contoh kaligrafinya. よし。 Setelah sudah siap, Handa pun langsung memulai melukis kaligrafi di kapal itu. Pada percobaan pertama, ia gagal melukis karena ia masih ragu. Karena ini pertama kalinya ia melukis di sebuah lambung kapal. Di percobaan kedua, ia kembali gagal karena masih ragu. Ketika ia mencoba untuk menenangkan pikirannya, Naru, Hina, dan juga Kenta dengan sengaja menempelkan tangan mereka yang berlumuran cat ke kapal tersebut. Dan itu sempat membuat Handa marah.
Tapi nggak tahu kenapa, tiba-tiba saja hasrat melukis kaligrafi Handa telah kembali. Dan ia pun langsung melukis kaligrafi di kapal ayahnya Miwa sambil menutupi bekas jiplakan tangan anak-anak itu. さっきまであんなに怖かったのに筆の走りが軽いなのに楽しそうにやっちょんね本当じゃったね Sebagai tanda terima kasihnya, ayahnya Miwa langsung memberikan teri asin miliknya kepada Handa. Dan Handa pun gak percaya kalau ayahnya Miwa bakal senang dengan karyanya. Setelah mendapatkan ikan asin sebanyak itu, Handa berniat untuk membagikan itu semua ke para penduduk desa. Dan setiap ia memberikan ikan asin itu kepada warga, ia selalu diberikan sesuatu lagi dari para warga itu. Mulai dari Pak Kades yang memberikan sebuah cabai hijau, Panci yang memberikan sebuah labu, si kakek Naru yang memberikan sebuah tomat, Tama yang memberikan sebuah kodomon, dan juga ayahnya Miwa yang mengajak Handa untuk minum sake bareng. Walaupun Handa sendiri nggak minum sake. 飲もうで飲もうでなあ Setelah Handa membagikan itu semua, Handa berniat untuk pulang ke rumahnya. Dan ketika di jalan, ia tidak sengaja melihat sebuah pemandangan yang sangat indah, yang membuat dirinya kembali berhasrat untuk melukis. Dan dengan cepat, Handa kembali ke rumahnya sambil berlari. Tapi naasnya, ia malah tersandung dan terjatuh ke dalam sebuah jurang. Ketika ia sudah tersadar, Handa pun mencoba untuk kembali ke atas. Namun sialnya, kakinya malah terkilir, sehingga ia pun harus menunggu pertolongan hingga malam hari. Pada malam harinya, Handa tidak sengaja menemukan sebuah kunci yang ternyata kunci itu adalah kunci duplikat rumahnya. Dan ia pun langsung teringat dengan perkataan Miwa tempo hari tentang kunci yang hilang di sekitar rumahnya Handa. Mengingat kejadian itu, membuat Handa tertawa karena selama ini ia terjatuh di belakang rumahnya. Ketika Handa memandangi langit, ternyata langit pada malam hari itu sangatlah indah. すげえ Dan tidak lama kemudian, Miwa dan juga Naru berhasil menemukan Handa. Dan dengan cepat mereka berdua langsung membawa Handa ke rumahnya. Ketika sudah di dalam, Handa langsung menunjukkan kunci yang hilang itu kepada Miwa. Melihat kunci itu, Miwa ingin mengambilnya. Tapi si Handa nggak mau. お、よっしゃ。ほら。あ、大人げない。Setelah kejadian itu, Handa kembali lagi untuk melukis sebuah kaligrafi. Dan ia berniat hasil dari lukisan tersebut bisa membuatnya memenangkan kompetisi pameran Narukain selanjutnya. Dan ia juga sudah berhasil menemukan sebuah inspirasi yang ia bisa terapkan pada lukisan kaligrafinya. Inspirasinya adalah pemandangan bintang di langit malam yang sempat ia lihat. Dan terlihat juga Handa sangat bersemangat dalam melukis kaligrafinya. Sampai-sampai Pak Kades yang membawakan kotak P3K untuknya langsung pergi lagi karena ia takut mengganggu Handa dalam melukis kaligrafi. Dan di keesokan harinya, ketika semua sudah selesai, Handa pun bersiap-siap untuk kembali ke Tokyo dan meninggalkan desa Nanatsudake. Tidak lama setelah Handa pergi, Naru datang mengunjungi rumah Handa. Naru mencoba untuk masuk ke dalam rumah Handa yang sudah kosong. Dan di dalam rumahnya,
Handa hanya meninggalkan sebuah papan yang berisikan nama-nama donatur kuil yang sudah ia lukis. 先生